Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di praktikum kali ini kita akan mempelajari tentang Data Definition Language atau DDL. Jadi kita akan mempelajari tentang DDL ini untuk mendefinisikan data. Seperti yang sudah kita ketahui kemarin bahwa untuk perintah-perintah di SQL itu ada beberapa seperti DDL atau Definition Language. Berarti dia mendefinisikan. DML, Manipulation Language, itu berarti dia memanipulasi dengan insert, kemudian juga perintah yang lain. Ada juga control, itu berarti dia untuk memberikan hak akses. Kemudian transaction itu berarti untuk mengolah data transaksi atau DTL. Jadi DDL, DML, DTL, dan DCL. Kita akan belajar di DDL terlebih dahulu yang mungkin kita sudah ketahui atau di semester kemarin juga sudah ada basis mata kuliah basis data, sehingga mungkin sudah ada sedikit atau bahkan sudah dapat gambaran kurang lebih tentang bagaimana menggunakan sebuah uh, database atau membuat sebuah database di khususnya query-query data definition language. Jadi di definition language ini kita akan membuat terlebih dahulu atau kita akan melakukan pembuatan database ataupun juga tabelnya. Jadi ketika kita membuat database dalam SQL Server, karena kita menggunakan software SQL Server, maka kita menggunakan dua cara, bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kita meng-create database langsung, seperti query yang seperti ini. Jadi di-create database langsung, kemudian langsung database namanya. Nah, untuk seperti ini, dia akan disimpan di directory directory SQL Server di directory C-nya. Jadi ketika di uninstall ataupun terjadi kehilangan dari aplikasi tersebut, maka juga akan ikut hilang. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah database itu terpisah, maka kita bisa menggunakan query yang agak sedikit panjang ini dengan kita definisikan dari namanya, kemudian file name-nya, kemudian ukurannya, max size-nya berapa. Kemarin juga sudah sempat kita singgung untuk detail ini. Jadi ada dua file, MDF dan juga LDF. Jadi MDF itu master data file untuk menyimpan data utamanya atau masternya, sementara untuk transaksinya atau lognya itu disimpan di LDF-nya. Oke, kemudian setelah dibuat kita akan bisa mengetikkan database-nya dengan menggunakan perintah use dengan tanda seperti ini yang sebenarnya opsional nanti untuk mengaktifkan nama. Jadi bisa langsung use nama database-nya. Kemudian kita juga akan create table kurang lebih sama, dan kita akan coba langsung saja ya untuk mempraktekkan di SQL servernya. Oke, seperti ini untuk posisi dari SQL server workspace-nya. Jadi ketika kita membuat tadi, kita bisa menggunakan create database yang seperti ini atau yang seperti ini. Nah, kita coba untuk menggunakan database yang seperti ini ya, karena kita akan definisikan tempatnya. Nah, pastikan juga di sini posisinya ada di master ketika memang melakukan atau akan membuat sebuah database. Ini adalah menandakan posisi aktif dari database-nya. Oke, sekarang kita coba menggunakan create database yang mendefinisikan tempatnya. Di sini sudah saya selection di drive di saya dengan folder database. Kita coba terlebih dahulu. Seperti ini, kita coba eksekusi. Oke, sukses. Kemudian kita cek di database-nya. Nah, di sini sudah ada dua file, retail.dat semua, karena namanya tadi sama, dan kita properties. Ini berarti LDF-nya atau log data file-nya, kemudian ini adalah MDF-nya atau master data file. Oke, size-nya sesuai ya, MDF itu 20, kemudian di sini 10 untuk lognya. Jadi bisa didefinisikan megabyte-nya ataupun tidak seperti ini, dia akan secara by default itu megabyte. Kemudian untuk mengaktifkannya kita bisa menggunakan dua cara. Misalkan dari sini kita bisa klik langsung ke retail DB, berarti dia sudah aktif ya database-nya. Atau
kita gunakan query untuk use terus nama database-nya. Kita eksekusi, dia akan berubah ke PTLDB. Seperti itu. Misalkan kita gunakan query drop ya untuk menghapus database. Misalkan yang saya hapus yang ini aja, yang ada database saya yang lain. Misalkan seperti ini. Nah, kita drop, kita eksekusi. Terusnya sudah berhasil ya. Berarti ini kita bisa refresh. Harusnya sudah ada database retail DB7689 ya. Nah, sudah hilang. Seperti itu untuk ketika kita melakukan atau drop dari database. Kemudian kita coba untuk membuat tabelnya. Seharusnya ketika kita melakukan eksekusi itu satu blok kita eksekusi seperti ini. Karena kalau kita sudah menutup komen ini atau query ini, maka tidak bisa dilanjutkan ke tabel berikutnya. Tapi kita bisa gunakan atau manfaatkan namanya query go. Jadi kita bisa tambahkan di setiap jeda antara tabel atau antar perpindahan seperti ini. Jadi kita bisa tetap melakukan eksekusinya secara bersamaan. Oke, kita coba untuk definisi terlebih dahulu. Dari table customer, di sini ada field customer ID dengan tipe data char 10 yang datanya 00. Kemudian name, varchar dan seterusnya dengan isian 0 dan juga yang 00. Kemudian didefinisikan juga di sini primary key-nya. Kemarin ada beberapa cara ya untuk mendefinisikan primary key. Di belakang sini langsung bisa, atau seperti ini, primary key di bawah sendiri kita definisikan primary key, kemudian kita mention atau kita tuliskan field apa yang menjadi primary key di dalam sebuah kurung. Kemudian kita cari yang berbeda, misalkan di sini. Nah, di sini table item berarti item ID, char dan seterusnya dia sebagai primary key. Kemudian karena dia berrelasi maka dia ditambahkan kategori ID. Berarti dia mengambil dari kategori harusnya. Nah, kategori ID seperti ini dari table kategori. Dari table kategori. Kemudian didefinisikan kategori ID char 600 sama dengan yang ada di sini. Baru kemudian kita relasikan dengan foreign key reference, kategori nama tabelnya, kemudian ini nama fieldnya. Berarti dia mereference atau dia sebagai foreign key di tabel ini atau sebagai kunci tamu. Jadi dia mengindeks di kategori atau tabel dari tabel kategori dengan fieldnya kategori ID. Bisa dilakukan update dan juga on action seperti itu. Begitu juga dengan supplier. Jadi suppliernya berarti dia menginduk ke tabel supplier. Jadi tabel items ini mengambil foreign key, dia mendapat kunci tamu dari tabel supplier karena memang tabel dari supplier dan juga tabel item otomatis akan saling berrelasi karena item tentunya membutuhkan supplier ataupun juga membutuhkan kategori ID. Jadi relasi database-nya sudah mulai terbentuk. Jadi teman-teman ketika ingin membuat ini berarti harus misalkan dengan contoh kasus lain, maka dengan yang sudah konsep yang sudah dipelajari di mata kuliah sistem basis data yang lalu itu bisa diaplikasikan di sini. Misalkan dibuat dulu dari IRD-nya seperti apa, kemudian nanti ada rancangan tabelnya, baru kita eksekusi di SQL Server karena memang membutuhkan perelasian tersebut. Kemudian juga ada kardinalitasnya seperti apa, one to one atau one to many atau many to many. Kalau many to many berarti kan harus ada table pemecahnya juga. Jadi ketika itu sudah tidak ada kardinalitas many to many, mungkin nanti bisa langsung sudah ada gambarannya, kemudian bisa dieksekusi atau implementasikan ke SQL Server-nya. Oke, kita coba untuk eksekusi dari semua source code ini. Nanti kita blok saja dari bawah sampai di create table-nya tadi. Oke, berarti dimulai dari sini. Kita eksekusi, pastikan juga di sini posisinya ya, di database yang sedang aktif. Kemudian baru kita lakukan eksekusi. Oke, command sukses, kita lakukan pengecekan.
dengan refresh terlebih dahulu ya. Oke, di retail DB, nah di sini ada tabelnya. Sudah masuk kategori customer, item, parkes, ada juga supplier. Nah, di sini nanti sebenarnya bisa di expand lagi ketika kita sudah menggunakan DML-nya atau manipulation language-nya untuk insert data untuk pengolahan datanya. Oke, kita coba bisa juga gambarkan dari database diagramnya. Kita refresh dulu. Untuk menggambarkan relasinya, maka kita bisa klik sini, kemudian database, new database diagram, baru kita gunakan. Nah, ini semuanya tabelnya yang sudah terbentuk ya. Kalau mau dimasukkan ya tinggal diklik saja. Kalau semuanya berarti Ctrl A. Sorry. Harus one by one ya. Oke. Kemudian kita bisa add. Nanti akan terbentuk relasinya. Tinggal kita rapikan seperti ini. Nah, dia langsung muncul dari field-fieldnya juga dan mana yang saling berrelasi satu sama lain. Oke, seperti itu teman-teman untuk pembuatan query kali ini atau pembelajaran kita yang kedua. Intinya kita melakukan definition language, kita create data, kita tadi drop juga. Jadi kita bisa gunakan file database ini untuk pembelajaran berikutnya ke depannya untuk materi-materi yang lain seperti DTL, DCL ataupun DML. Oke, untuk praktikum kali ini saya cukupkan. Semoga dapat dipahami teman-teman semua, bisa dilanjutkan dengan perkuliahan mandiri atau dengan studi kasus yang lain, mungkin skema yang sudah ada. Di sini juga teman-teman bisa lengkapi itu detail tabelnya dari forecast item itu nanti bisa diberikan. Oke, setelah saya rasa cukup ya untuk kali ini saya cukupkan. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.